Hai, malam semuanya. Malam teman-teman. Sekarang udah jam 12 lewat. Di sini gue sengaja bikin video ini karena gue ingin menuangkan keresahan gue terhadap suatu fenomena di Twitter yang baru saja gue lihat tadi. Ini tentang timnas Indonesia. Sebelumnya mungkin gue ingin cerita sedikit dulu. Kenapa ngomongin timnas? Karena jujur gue ngikutin timnas Indonesia itu mulai ngikutin timnas Indonesia itu dari Piala Asia 2007 ya. Dan itu pelatihnya itu masih Ivan Kolev. Nah, sampai sekarang alhamdulillah gue masih ngikutin. Dan jujur menurut gue antusiasme orang Indonesia mulai tinggi untuk mendukung timnas itu ketika pada saat timnas Indonesia U23 berhasil maju atau masuk semifinal di Piala Asia U23 kemarin di Qatar. Dan gue ngelihat banyak antusiasme dari masyarakat Indonesia yang mulai tinggi terhadap kemajuan sepak bola timnas kita. Ya, apalagi ditambah dengan adanya pemain-pemain yang baru dinaturalisasi oleh PSSI akhir-akhir ini. Sebut saja Sandy Walsh, Rafael Struijk, Shane Patinama, Nathan Chaon, Tom Hai, Ragnar Oratmangon, terus ada yang terbaru Calvin Verdong, Martin Paes, dan siapa lagi ya? Ya mungkin gue baru ingatnya segitu aja. Oh ya, sama ini Ivar Jenner sama Justin Hubner. Banyak juga ya, btw banyak juga ya. Jujur ketika mereka dinaturalisasi oleh PSSI, di sini gue melihat ada sisi positifnya. Sisi positifnya adalah mulai tumbuh antusiasme dari kaum wanita atau cewek yang biasanya mungkin mereka tidak mengikuti sepak bola. Jangankan sepak bola Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, sepak bola Eropa di luar sana. Mungkin Liga Indonesia juga mereka nggak ngikutin. Ya enggak? Tapi setelah ada beberapa pemain naturalisasi yang gue sebutin tadi dan berhasil membawa timnas menuju permainan yang lebih baik, itu antusiasme mereka menjadi tinggi untuk mendukung timnas. Bagi gue itu hal yang positif. Karena selama gue ngikutin timnas dari Piala Asia 2007, mungkin antusiasme yang diberikan oleh fans wanita terhadap timnas itu tidak sebesar saat ini. Ya mungkin ada beberapa fans wanita yang ikut menonton timnas pada saat Piala Asia 2007, Piala AFF 2008 atau 2009 kalau nggak salah, Piala AFF 2010, apalagi Piala AFF 2010 di mana waktu itu ada Irfan Bahdim yang baru dinaturalisasi. Tapi mungkin koreksi ya kalau gue salah. Gue waktu Irfan Bahdim baru dinaturalisasi gue masih kelas 7 SMP. Gue masih kayak yang mikir, wah ini pemain bagus nih. Kayaknya pemain bagus. Ditambah Christian Gonzalez waktu itu masih jadi striker tajam di Liga Indonesia. Gue waktu itu mikirnya ekspektasinya masih, wah Indonesia pasti juara AFF nih. Gak,
kepikiran bagaimana antusiasme wanita dalam gue gak ada pikiran kalau hal tersebut mungkin bisa membuat antusiasme kaum wanita untuk mendukung timnas semakin tinggi. Di sini keresahan gue adalah ketika hal privasi, faktor kenyamanan, faktor, gue mungkin harus bilang ini, faktor kesehatan mental pemain timnas itu sedikit terganggu. Bukan sedikit lagi ya, mungkin sudah terganggu. Kenapa gue ngomong demikian? Gue baru tadi lihat di Twitter ya, timnas baru selesai latihan untuk persiapan laga lusa, penentuan hidup mati. Gue mungkin bisa dibilang laga lusa itu bukan lusa ya, sekarang udah tengah malam, udah hari Senin malah. Indonesia kan mainnya hari Selasa. Laga besok itu bisa gue bilang itu adalah laga hidup mati timnas Indonesia untuk maju ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia dan mengamankan spot di Piala Asia 2027. Mereka itu baru beres latihan. Jadi tadi mereka baru beres latihan untuk pertandingan besok lawan Filipina. Dan yang bikin gua speechless adalah ketika banyak fans timnas Indonesia yang didominasi oleh perempuan. Gue bilang didominasi oleh perempuan ya, bukan, gue gak bilang fans timnas perempuan, gue bilang didominasi loh. Di sini gue bilang didominasi oleh perempuan, berarti pasti mungkin ada beberapa cowoknya juga. Itu nunggu di depan toilet. Gue tekankan lagi ya, nunggu di depan toilet hanya sekedar untuk ngevideoin dan ngefoto pemain timnas. I'm just so flabbergasted. To see that moment. Lu bayangin gimana kalau lu mau berak, lu mau pipis, lu ditungguin di depan toilet. Atau lu tahu nih ada orang yang udah buru-buru yang ngeganggu ketenangan lu, lagi berak, lagi pipis di WC. Lu risih gak? Ini fans timnas Indonesia yang didominasi oleh perempuan, mereka nunggu depan WC hanya untuk buat ngefoto sama ngevideoin. Gila menurut gue. Maksud gue gini loh, gue gak mempermasalahkan kalian mau setinggi apapun, mungkin mau menganggap pemain kayak Nathan Choang, Rafael Struijk, Tom Haya itu sebagai dewa kalian, manusia tertampan yang pernah kalian lihat. Gue gak mempermasalahkan itu. Tapi yang gue masalahkan di sini adalah, tolong dong kasih mereka privasi, kasih mereka kenyamanan.
selama mereka melakukan latihan atau selama mereka ingin mempersiapkan laga besok. Tolong dong, jaga privasi mereka, jaga kenyamanan mereka, jaga kesehatan mental mereka, anjing. Gini loh, yang kayak gue bilang tadi, ya, besok mereka itu bakal menghadapi laga hidup mati. Otomatis mereka harus menjaga mental, harus menjaga fokus mereka untuk memberikan yang terbaik buat besok, buat laga besok. Syukur-syukur kalau menang ya, alhamdulillah. Mungkin kalau menang mereka semakin dipuji. Tapi gimana situasinya? Kita ambil situasi buruknya. Kalau kalah, apa yang bakal mereka lakukan? Oh, sudah jelas. Paling banyak adalah memberikan hujatan. Seperti yang mereka lakukan kepada Hernando waktu dia ngebuat blunder pas lawan Irak. Jujur di situ gue juga emosi. Gue juga marah. Karena gue juga kiper. Tapi gini loh. Gue pernah nge-quote satu quote. Gue pernah dengar satu quote yang bilang, jangan mendukung kami pada saat kami menang ketika kalian tidak mendukung pada saat kami kalah. Dan di sini gue lihat beberapa fans timnas Indonesia itu hanya mendukung mereka ketika mereka menang, tapi menghujat mereka ketika mereka kalah. Ya mungkin bukan hanya timnas Indonesia saja ya yang kayak gitu, mungkin banyak juga fans-fans timnas di luar sana yang seperti itu. Tapi yang ingin gue tekankan di sini adalah tolong dong kasih mereka ruang privasi, kasih mereka kenyamanan, kasih mereka kondisi ketenangan agar mental mereka juga terjaga untuk menghadapi laga besok. Karena gini loh, kalau mereka pahit-pahitnya besok kalah, gue yakin banyak pasti dari kalian cegil-cegil ya yang baru ngikutin bola, mungkin baru ngikutin bola timnas baru-baru ini ya, bakal nyalahin mereka. Sampai gue waktu timnas kalah lawan Irak dan ngelihat komentar ada di video di TikTok atau Instagram gitu yang ngepost video blundernya Hernando, sampai ada yang komen gini, itu kenapa sih bolanya, ini cewek loh, ini akun Instagram cewek loh. Kalau mbak yang nonton ini yang komen gini, sorry ya kalau tersinggung. Mbaknya ngomen kayak gini, itu kenapa sih bolanya nggak langsung ditangkep aja? Girl, please learn the basic first. Gue kasih tahu ya, untuk mbaknya ya, dan semua cewek-cewek mungkin yang baru ngikutin bola ya. Jadi di sepak bola itu atau di futsal ada aturan yang namanya back pass. Apa itu back pass? Back pass itu adalah situasi ketika pemain memberikan passing. Gue nggak usah pakai kalimat passing ya, takutnya mereka nggak ngerti. Wajar lah, mereka kan baru ngikutin bola. Back pass itu adalah situasi ketika pemain memberikan operan ya, memberikan bola kepada kiper, dan bola itu dalam keadaan hidup, itu bola hidup ya. Berarti kiper tidak bisa langsung menangkap bola itu. Gua tekanin sekali lagi ya. Ketika pemain, sederhananya gini, ketika pemain di luar kiper, mau itu pemain bertahan, mau itu penyerang, mau itu pemain tengah, memberikan bola kepada kiper, itu kiper nggak bisa langsung nangkep karena itu bola hidup. Otomatis yang dilakukan kiper itu ada beberapa kemungkinan. Satu, dia bisa kembali
mengembalikan atau mengoper balik lagi bola itu ke pemain satu timnya. Kedua, dia bisa mendribble bola itu, dibawa dulu mungkin sama dia entah kemana, entah keluar kotak penalti atau sampai ke lapangan tengah mungkin. Atau ketiga, kiper langsung membuang bola itu karena mungkin takut kejadian kayak Hernando. Salahnya Hernando waktu itu adalah dia bukannya langsung membuang bola itu keluar atau ke depan, tapi dia malah mendribble. Otomatis dia langsung dipres sama dua pemain Irak. Yang dilakukan Hernando itu benar. Maksudnya benar adalah dia tidak langsung menangkap bola itu karena nanti bisa back pass, pelanggaran. Nanti bakal ada tendangan bebas di dalam kotak penalti dalam kotak penalti Indonesia. Nah, kembali lagi ke masalah yang tadi. Jadi sekali lagi gue tekankan, gue nggak mempermasalahkan kalian cegil-cegil ngedukung timnas, gue nggak mempermasalahkan. Tapi yang gue ingin tekankan itu, tolong dong kasih space buat mereka untuk menjaga kesehatan mental mereka, untuk mereka bisa fokus agar mereka bisa fokus menghadapi turnamen atau pertandingan besok ya. Bahkan gue sampai gak habis pikirnya adalah gue sempat lihat komenan ini di TikTok, di Twitter atau di TikTok gitu. Ada beberapa kelompok fans timnas Indonesia yang didominasi oleh perempuan membuat grup WhatsApp atau Telegram dan mereka ingin mencari tahu informasi di mana hotel timnas menginap. Buat gue itu udah gila sih. Buat gue itu udah gila. Lu bukan ngefans lagi, lu mendewakan. Tolong dong, jangan ngeluarin sikap lu yang biasanya lu lakukan terhadap idol kepada mereka. They are an athlete, they're not idol. Sekali lagi, they are an athlete, they're not an idol. Bahkan Shane Patinama aja pernah bilang, gue kutip dari salah satu website berita, Shane Patinama bilang dia kadang-kadang merasakan atau menerima perlakuan yang tidak baik, dan atau dia juga bilang kadang yang dilakukan oleh fans-fans timnas Indonesia terhadap dia itu keterlaluan. Gua nggak tahu keterlaluan yang menurut Shane Patinama ini seperti apa. Ada lagi, Nathan Chohan. Ini pemain karakternya pendiam, introvert. Beberapa hari kemarin gue lihat di berita bahwa jika Nathan Chohan itu ngehapus semua highlight story Instagramnya, bahkan IG bapaknya aja sampai di private. Sorry ya, kalau gue salah sorry, mungkin bisa dibenerin. Kenapa Nathan melakukan itu? Karena banyak fans-fans timnas Indonesia ya yang didominasi oleh cegil mencari tahu, mengulik-ngulik informasi atau data pribadi dari si Nathan. Gila nggak? Lo bayangin deh. Sekarang gue balik. Kalian ya yang ngulik-ngulik
informasi atau data pribadinya Nathan, kalau gue balikin, kalau data pribadi kalian diulik-ulik sama orang lain kayak gitu, kalian terima nggak? Gue takutnya di sini, yang gue takutin adalah akan ada rasa muncul ketidaknyamanan dan mungkin rasa penyesalan dari beberapa pemain naturalisasi kayak Nathan, Sandy Walsh, Justin, DKK, karena mereka ketika sudah yang niat mereka itu baik, niat mereka itu tulus ingin membela tanah leluhurnya, membela timnas Indonesia, tapi kok malah dibayar dengan bayaran yang apa ya, bayaran yang tidak setimpal. Bayaran yang tidak setimpalnya itu adalah mereka tidak dikasih ketenangan. Mereka data pribadi mereka diganggu. Bahkan gue tadi lihat ada FYP di TikTok. Ya, mungkin kalian masih bisa nyari. Mudah-mudahan belum diblok ya konten itu di TikTok. FYP di TikTok, a day in my life berburu timnas. A day in my life berburu timnas. Lu kira timnas itu takjil buka puasa? Lu kira timnas itu adalah babi hutan? Untuk yang bikin konten kayak gitu, gue harus bilang goblok. Perasaan badminton juga banyak loh fans-fans ceweknya, tapi gak sampai segitunya banget ya. Tapi kok ini bola sampai segitunya banget. Dan gue penasaran deh, apakah hal yang serupa juga diterima oleh Rizky Ridho, Hernando, terus Witan, Egi, pemain-pemain yang bukan pemain keturunan, apakah mereka diperlakukan kayak gitu juga nggak ya? Kalau mereka tidak diperlakukan kayak gitu, ya alhamdulillah. Tapi satu sisinya lagi, kalau mereka tidak dilakukan oleh kayak gitu, dan yang dilakukan oleh kayak gitu adalah kepada cuma ke pemain-pemain yang gua sebutin tadi, Nathan Sandiwos DKK, berarti kesimpulan gua adalah kalian cegi-cegi ngikutin timnas karena ada pemain-pemain yang menurut kalian itu ganteng. Yang menurut kalian good looking. Gue berani taruhan deh. Atau jangan taruhan deh. Takutnya nanti gue salah lagi. Gini deh. Menurut gue, kalau timnas Indonesia nggak ada pemain seperti Sandy Walsh DKK, mungkin kayaknya nggak akan ada cegil-cegil yang bertebaran kayak sekarang. Ya, mungkin segini aja dulu ya video keresahan gue tentang fenomena fans FOMO. Oh ya, ada satu lagi. Gue tadi baru baca juga komen di TikTok. Sekali lagi, kalau ini gue curiganya komen ini akunnya tuh Mbak. Kalau Mbak nanti yang menonton ini merasa tersinggung ya mohon maaf, tapi Mbak sendiri yang ngetik itu. Itu adalah kebodohan dirimu sendiri.
Mbak ini ngetik kalau dia bilang nikmatilah kefomoan ini, toh nanti abis tanggal 11 juga mereka balik, mereka cabut dari Indonesia. Tolol, tolol. Nikmati kefomoan ini, tapi resikonya timnas nanti besok bakal kalah. Dan gue yakin lu malah ngehujat, bukan ngasih support atau naikin mental mereka. Ya udah, mungkin segitu aja dari gua. Mungkin segitu saja keresahan gua yang ingin gua share ke kalian semua, dan mungkin nanti untuk beberapa yang nonton video ini bisa jadi warning lah buat kalian. Cegil-cegil ya. Tolong jaga privasi pemain timnas kita. Tolong jaga privasi atau jaga kesehatan mental pemain kita. Toh kalau mereka menang, kalian juga bangga kan. Sekali lagi, gue tidak mempermasalahkan kalian memberikan dukungan fanatisme, tapi pakai otak dong fanatismenya. Segitu aja ya dari gue. Udah malam, gue mau tidur, ngantuk.